Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Master Trick Channel. Di malam hari ini saya akan membagikan pengalaman-pengalaman saya hari ini tentang orderan dan sekitar driver-driver di Yogyakarta itu gimana. Maksudnya gini, cara mencari orderannya driver-driver yang di Yogyakarta kebanyakan sekarang pada nongkrong atau standby di rumah, onnya maksudnya. Nah, ini uh, kalau saya sendiri tetap on keluar dan berpindah-pindah. Nah, ini sebelum saya bahas kalau untuk on yang di rumah nyamber orderan, nanti setelah itu balik lagi karena orderan keadaan sepi, itu keliru besar kalau untuk saat-saat ini. Nah, sebelum saya bahas, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan yang belum subscribe, silakan bantu subscribe biar menambah semangat saya membagikan pengalaman-pengalaman saya setiap harinya. Jadi begini teman-teman ya, ini di Yogyakarta banyak sekali, tapi tidak semua, tapi banyak sekali. Driver itu di jalan kelihatan sedikit, tapi yang on banyak tetap. Tapi cari amannya dia on di rumah, kebanyakan di rumah. Seperti pun hijau sebelah itu sekarang sama hampir. Jadi drivernya di jalan tidak terlalu banyak, tapi yang on banyak di rumah. Jadi kalau nyamber orderan dia ambil, entah itu rumahnya mana, pada intinya tidak gimana ya, menghemat BBM pada intinya, dan jenuh jika tidak nyamper orderan di jalan. Nah, ini untuk teman-teman, kalau untuk saya sendiri tetap on, kita keluar walaupun orderan itu tidak banyak, kita keluar, kita bisa nanti nongkrong di selasar masjid ataupun di nongkrong di pinggir jalan atau di ruko-ruko tutup, tidak masalah, yang penting kita keluar. Yang saya maksud sekarang itu tidak histori. Makanya saya bilang histori itu pengaruhnya sedikit banget. Sekarang itu performa. Makanya ini yang saya apa namanya jelaskan. Karena apa? Kebanyakan kan kalau yang on di rumah ataupun cuma satu tongkrongan di sekitaran situ aja, itu memang histori banyak, tapi sekarang tidak bisa. Histori itu hampir tidak main untuk orderan-orderan sekarang, sistemnya itu berubah. Bisa Anda buktikan. Karena apa? Saya membuktikan orderan saya itu selalu berbeda-beda orang, malah ini berapa hari ini berbeda-beda. Tapi sih kadang lokasinya hampir dekat-dekat atau sama, tapi berbeda-beda ini. Bisa dilihat memang saya nongkrong di sekitar Condong Catur, Ngejayan, ataupun Jakal, ataupun Seturan. Tapi begini, kalau di Yogyakarta sistem memainkan orderan itu, kita setelah mengantarkan orderan kita berhenti ataupun kita mencari orderan di sekitar pengantaran kita, itu harapan besar nyamber itu ada walaupun orderan sedikit. Tapi ya itu, kalau kita main di pinggir desa, kita harus siap resikonya apa, kita ambil orderannya itu bisa lebih dari 1 kilo ataupun 2 kilo, tapi tidak apa-apa biar orderan kita itu main itu dalam arti sama sistem nanti bisa lebih cepat dikasihkan orderan-orderan lagi, karena kita apa, pahitnya aja kita ambil pasti kadang dikasih manis. Ini contoh ya, omongan saya ini bisa dibuktikan. Jika teman-teman yang suka food seumpama mengambil orderan food yang jarang driver ataupun yang banyak driver cancel ataupun resto yang lama, itu sebenarnya kalau untuk teman-teman tidak masalah kita ambil. Biasanya kalau yang saya rasakan, kita mengambil orderan food, kita dikasih yang lama prosesnya.
nanti untuk kedepannya itu bisa dipastikan kita dikasih yang cepat-cepat untuk orderan food. Sama saja seperti bag. Bag itu kalau kita ngambilnya itu 1 atau 2 kilo, pengantaran kita 3,5 ataupun hampir 4 kilo cuman 8.000, tetap kita ambil dikarenakan apa? Biar sistem tuh tahu kita itu, akun kita itu nanti mainkan dalam arti apa? Diberi orderan terus. Karena apa? Kita itu yang susah aja kita ambil, ataupun yang pahit itu kita ambil. Sistem itu memperhatikan nanti jika Anda pengambilan 2 kilo nganternya 3,5 kilo, kalau ongkos 8.000 kan, kalau kita hitung-hitung rugi, bener rugi. Tapi begini, nanti setelah itu kebanyakan nanti dikasih pengantaran cuma 1,2, 1,5 ataupun 2 kilo, pengambilannya dekat, itu pasti ada nanti waktunya. Di hari itu ada yang mudah-mudah tetap dikasih. Jadi sistem itu sebenarnya kalau teman-teman tahu ini ya, ini yang saya rasakan dan saya buktikan. Kilometer kita itu dihitung. Kita mau ngambil orderan seumpama ya 2 kilo. Nganternya 3 kilo kan 5 kilo. Ongkos kita cuma 8.000 kalau kita hitung. Tapi nanti ada kalanya 2 kali orderan dikasih pengambilan dekat antara 200 meter sampai 500 meter, pengantarannya cuma sekitar 1 kiloan. Nah itu apa namanya, cara sistem itu memberikan orderannya seperti itu. Jadi kalau bisa saya bilang itu seimbang. Seumpama juga hemat ya, ini ngomong ke hemat. Hemat itu kalau di Yogyakarta kita kena potongan 13.000. Tapi begini teman-teman ya, kalau hemat kita matikan, orderannya tambah tidak stabil atau malah merusak akun yang dirasakan seperti itu. Tapi saya belum pernah mematikan hemat walaupun seperti apa. Kok bisa merusak akun? Karena apa? Algoritma pendapatan dan trip kita itu sudah terbaca di bulan lalu seumpama 400 trip tiap bulan seumpama ya. Anda matikan hematnya, nggak mau hemat kena potongan 13.000. Banyak driver yang bilang seperti itu. Tapi seumpama dalam bulan ini cuma mendapatkan antara 250-an trip atau 300, itu jelas itu pasti di bawahnya jika hemat itu dimatikan. Itu jelas bisa separuhnya lebih penghasilan kita berkurang. Nah nanti itu merusak akun kita untuk di bulan depan. Sistemnya membacanya udah bingung. Ini ada hematnya, setelah itu hemat dimatikan, penghasilannya berkurang, besoknya lagi ya sudah, pasti lebih sedikit lagi. Tapi ya nggak tahu ya kalau untuk teman-teman ya yang hematnya dimatikan tapi gacor, saya juga kurang paham. Tapi yang jelas 99% kalah tripnya sama yang hemat tetap, Grabback hemat tetap on, atau layanan Grabback hemat tetap pada di on kan. Jadi seperti itu teman-teman. Itu kunci utamanya hemat kalau untuk saat-saat ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengikuti konten saya. Mudah-mudahan gacor semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.